Dengan pembacaan suci Al-Quran tadi, maka sukseslah Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamangan tu apa? Saya dah lemang dah. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Kita masih diberikan keistiqomahan hati. Alhamdulillah. Nyolai umur panjang, badan sehat tapi tidak istiqomah. Ketiga-tiganya alhamdulillah. Makanya kita syukur selalu mengucap puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati angku-angku nenek mama dan gadang basa batua bayi baran kayu gadang di tengah koto babatang badahan tagok baran tiang badaun rimbun babungoh babuah labe al-mukarram al-mutaramun alim ulama cadiak pandai suluh bendang dalam nagari kapai tampe batanyoh kapulang tampe babarito. Kaum ibu alhamdulillah ramai bunduh kanduang limpapeh rumanan gadang bun purwa pegangan kunci sumara dalam kampuang hiasan dalam nagari. Pemuda muda dah oleh nyawa pemuda dia mewakili lah setidak-tidaknya parik paga dalam nagari pemudi manyong alai dah pemudi senja sebagai bungo sentiang harapan dalam nagari apa? Kota luar, kota dalam. Masya Allah. Nagari kota luar. Umumnya yang berada dalam musallah Nurul Yaqin. Rahimakumullah. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, nampaknya hari mulai beransur malam dan awak kini kan awak sengaja. Kalau ingin capek kajian awak siap maghrib sampai isya pulang. Sampai itu ada batasannya. Siap maghrib sampai isya pulang. Kalau kini apa tehnya subuh. Wow.
Berapa jam tu? Sampai subuh. Besok anah aja. Sahur siko namanya. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah semangat. Semangat itu nombor lalu. Kalau terlalu malam lama-lama beko kasihan ibu-ibu jauh, ambo dekeknya. Ambo dari perbatasan Jawa Bali Biang. Ya, di Kuranjai. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, makasih Bu Eni yang telah menghubungi. Kita bisa bertemu pada malam ini dalam kegiatan kajian peringatan Isra wal Mi'raj. Ternyata setelah Bu Eni yang nelpon itu ramai nelpon. Gua tidak bisa, gua lawa janji Nurul Yakin. Malam besok tidak je bisa Gunung Pangilun. Malam Cilai tidak je bisa doh di bypass. Malam Cilai nampakok tidak bisa sampai noh. Ya boleh. Akhirnya ya begitulah. Tentu ibarat orang namanya capek mendapat lalai ketinggalan gitu. Itu ibarat orang menggalih di bawahnya itu. Tapi awak kan tak menggalih dah. Awak kan syiar dakwah. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak telah menghadiri undangan dari pengurus dan beliau menyampaikan tadi untuk pembangunan rumah ibadah kita yang akan datang. Wah, itu sangat perlu tuh. Jadi ternyata pembangunan rumah ibadah, musola atau masjid yang jalan di awak siku musola tentu untuk ibadah. Jadi ibu-ibu, awak membangun musola kau, terang Bu? Supaya ibu nak mengantuk. Jadi supaya awak tu tetap membangun musola dengan semangat, jangan hanya sekedar dibangun fisiknya saja, diisi. Nyo ada idaratul masjid kalau masjid, nah kalau musola idaratul musola. Ada namanya riayah. Riayah itu pembangunan fisik. Nah, itu yang dirancang oleh pengurus tadi itu. Bahasa sudah ikolai, bahasa sudah iko. Tapi idarahnya perlu meramaikan masjid. Masjid rancak, musola rancak, mega, wah, pakai AC. AC alami. Sebentar lagi buat AC itu mah. Tidak kalamuh lah tu doh, banyak sekali mah. Kalaulah dibangun rancak-rancak, isinya leh. Itu yang perlu. Kalau orang purui lah kamari pergi solat maghrib tiap sebentar kan sulit juga. Orang lebay lo buat buayo kamari kan susah. Antu awak nak keramaian. Itulah imaratul masjid atau imaratul musola. Jadi pengurus telah merancang tadi strategi-strategi awak ba'a untuk meramaian. Jangan ramai musola itu di bulan puasa saya. Bulan puasa ndaklah tarik manarui dah. Ujungnya pangkalnya. Awal puasa ramai, ndak tanggung-tanggung dah. Umbai malah tui musola tu. Tu beko dijuang lah beko. Tengah-tengah bolong. Sama je donat. Jadi ibadah itu bukan seperti itu. Jadi makanya rajin datang ke masjid, ke musola, awak kena dakik je musola, ramaian musola awak. Agar kita lebih mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah inti dari peringatan Isra wal Mi'raj awak. Tadi alhamdulillah ayat Quran telah dibacakan oleh ibu kita tadi. Diawali oleh Allah Subhanahu, puji-pujian itu Allah memuji diri, Maha suci Allah. Jadi Allah menyatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa biasa. Tidak bisa dicerna oleh akal manusia, tetapi bukan tidak masuk akal. Pahami salah bahasanya yuk ya. Tidak bisa dicerna oleh akal, susah akal kita mencernanya, tapi bukan tidak masuk akal. Kalau itu
kehendak dari Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja. Ada manusia itu diciptakan Allah, tidak ada ayah mandi senyo. Siapa itu? Nabi Isa. Jadi kan? Jadi. Tapi itu tidak perlu dicontoh. Kadang-kadang kan gadi-gadi gini kan bercontoh loh, bagai Siti Maryam, tidak ada lakinya beranak ya. Siko tidak ada tempat lain. Itu tidak boleh contoh itu. Maryam perempuan suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tetapi itu mukjizat. Allah inginkan, Allah kehendak, jadi ya jadi. Tidak ada ayah, tidak ada induk ada. Nyo jadi orang jo, jadi manusia jo. Siapa itu? Nabi Adam alaihi salam. Itu tidak dengan akal itu, dengan iman. Ba'al Isra Mi'raj itu yo, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Ada dalam riwayat menyatakan 1 bulan perjalanan onta. Ada yang mengecehan 3 bulan. Untuk jalan tahu salah ibu. Sakancang kemungko kancangnya kau langkang. Bila sampai itu 1 bulan baru sampai. Pulang balik itu 2 bulan. Ini tidak cukup 1 malam. Makanya ada bahasa di sana lailatan, malam. Memang peristiwa kejadian itu malam hari, bukan siang hari. Nah, jadi oleh sebab itu ternyata bahwa Isra Mi'raj itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atas izin yang maha suci Allah, dilakukan oleh hamba-hamba yang suci Nabi Muhammad dan Jibril. Dari tempat yang suci menuju tempat yang suci, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Bahkan tidak dari lapau ke lapau, kan bisa saja tuh, dari kadai ke kadai, dari pasar ke pasar. Tapi ternyata perjalanan yang suci itu diawali dari tempat yang suci menuju tempat yang suci. Tempat yang suci itu adalah masjid. Nah, kalau masjid, kalau dewak disiko musola, rumah ibadah, itu intinya tuh. Kalau Bapak Ibu di Arab tuh, walaupun kecil dia, lain sekadang kau tetap jo masjid namanya. Dan ada musola tuh. Ada masjid sejarah, ada masjid jin, ada masjid yang kecil-kecil ya, masjid juga namanya. Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah kan tahu di sana itu. Depan-depan Masjidil Haram itu ada masjid kecil-kecil itu. Boleh dipakai ibadah, boleh. Salat-salat sunnah orang yang banyak di sana. Tapi yang salat wajib itu di Masjidil Haram. Nah, jadi oleh sebab itu ternyata masjid adalah tempat yang suci. Itu yang dirancang dek pengurus tadi itu, bab pembangunan rumah ibadah itu, rumah suci. Namun jangan sampai hanya sekedar kita merancang pembangunan, penguruslah merancang pembangunan fisik, nanawa jemaah ba'a untuk meramaian lain. Itu nomor lu. Ajak anak-anak awak. Di siku barakaka do PRT kau. Barakaka awak sadonya kau. Buya. 100 200 yang dake musala awak saya. Aku pun lah setidaknya kupon daging yang kebetang barah. Tu nak mudah tu. Nak mudah panitia masjid, pengurus musala, kupon daging yang kebetang barah. Le ada 50 ah. Masya-Allah. 300. Wow. 300. Coba bayangan tu. Datang ke 300 kemari tu berkincik-kincik dalam musala nya. Tapi insyaAllah Idul Adha datang teman. Itu yang penting. Ya karena memang itu bincang-bincang kami tadi dengan bapak di sini. Kalau memang kegiatan keagamaan memang seperti itu. Asalnya lepas malam ini itu. Itu dilepas pas malam ini itu. Indah diundangnya di bawah tu mah.
Ikaw lah maki-maki pengurus datang lah masalah, datang masalah ustaz lah tiba gua. Kembara gua mulai gua. Yang pakai ilmu besi saja tu. Besi yang besi pakak, besi banak gitu kan. Karena memang dah merasa dah perlu. Padahal duduk di rumah ibadah itu tadi Bapak Ibu yang melaksanakan sholat itu pahala sudah double itu. Sholat berjamaah, sholat sunnah, duduk di majelis ilmu. Man kharaja, sia yang keluar dari rumahnya, datang majelis ilmu, datang ke musola, datang ke masjid, ke tempat-tempat majelis ilmu, taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya. Dari rumah tadi, Bu, ledo je lego lalo. Salangkah didatang dari rumah tadi itu diangkat derajatnya di sisi Allah. Tu salangkah. Ibu tadi berapa langkah di rumah? Baru metong dah. Ndak, ambo ndak ya metong tadi dah. Biarlah malaikat saja metong, panik awak metong tu mah. Dan satu langkahnya lagi, awak biasanya manusia normal tu melangkah dua kaki tu. Jarang yang cik kakinya. Kalau cik kaki tu mau lompek-lompek tu. Dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosanya hatta yarji' sampai dia kembali pulang. Masya Allah. Kini awak lah pulang kau? Belum. Masih dalam ampunan Allah. Kan luar biasa tu. Ni masih ada ibu-ibu yang datang. Silakan ibu duduk. Mohon maaf ya bu kami suah. Ibu datang lambat dah, kami duluan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata duduk di majelis ilmu itu ndak ada mubazirnya, bermanfaat, punya faedah dan punya nilai. Luar biasa. Makanya kalau ada wirid awak siko Bapak Ibu, datangi sekali berapa awak wirid Pak? Sekali seminggu. Datang sekali seminggu. Ambo kalau ndak ada ngadi yang pengajian, ambo mandanga wirid Bapak Ibu. Kalau ndak kamari ambo tadi tu kini tempat ambo wirid tu. Mandanga ambo tadi rencana tu. Tapi dia ada undangan kamari, ya itu juga bahagian daripada dakwah kita. Itu yang penting. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ternyata datang ke majelis ilmu, duduk di musola itu punya nilai di hadapan Allah. Ndak sama duduk di YouTube doh Bapak Ibu. Ilmu bisa saja tuh. Nonton kami di YouTube banyak ustaz-ustaz yang keren-keren, yang hebat-hebat, yang mudah-mudah lah. Ndak ada nama yang gue insyaallah dah. Mohon maaf ya, mau yang gue Ibu ya. Izin. Untuk Idul Adha kami sadar. Tapi bukan itu masalahnya. Ilmu kan doa kita kan Rabbi zidni ilman. Itu ilmu baru. Ilmu tuh. Ya Allah berilah, turunkanlah kepada aku ilmu. Tapi apa sesudah itu? Warazukni fahman. Pemahaman. Kalau di siko boleh tanya jawab. Ada yang kau tanya bu? Boleh. Tapi kalau di YouTube kasih apa tanya? Ke Google. Google tu kadang kanan jawab kiri saja. Kanan kiri saja. Jadi oleh sebab itu penting. Jangan ditelan mentah-mentah. Maka filter apa yang ada itu. Jadi kalau ibu menonton kayak Ustaz Somad, ya tidak apa-apa. Karena ilmu beliau memang mumpuni. Beliau ahli hadis, pakar hadis. Ustaz Adi Hidayat, itu memang beliau teruji. Jangankan baris titik dalam Al-Quran saja leh di beliau itu. Penting bagi kita. Jadi ilmu yang akan diambil jelas sumbernya. Ulamanya, ustadznya, gurunya itu jelas. Jangan yang akan membuat umat itu bingung dan kacau. Banyak sekarang itu. Hati-hati dan waspada. Jangan sampai kita pecah. Apalagi menjelang 2024 kok. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ternyata perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah perjalanan vertikal, horizontal, vertikal. Horizontal, mandata, masih di alam dunia,
dari masjid ke masjid. Inti yang ada di situ pertama sekali adalah Allah menginginkan hubungan baik sesama manusia. Jalan mendata tu. Rancak bana ibadah awak, rajin solat, ndak dapat putih awak katu tiba di surau, tiba di musola. Banyak ibadah, tetapi je tetangga ndak elok doh. Ndak muah. Itu ada yang salah tu. Kondak ka putui, yang tu kandu tali ampe itu mah. Contoh. Nyo sanang, kadang SMS sebagai sanang mencari orang susah. Susah mencari orang sanang. Nah pokok ada elok je lah ada. Di balian tak di balian SMS tu karena yang kedua tu mah. Ndak boleh. Apalagi kalau tinggal di komplek. Yang namanya kompleks. Tahu saya lah kompleks. Macam-macam tu mah. Tapi ingat, kalau wak tetangga tu perlu dijaga. Ada hak-hak tetangga. Jadi kalau awak tinggal di komplek kau, sakit awak, sianan tahu dulu tetangga. Malayan istri awak tengah malam, awak ndak ada kendaraan doh, sianan kadi jagoan tetangga. Maningga awak, sianan kadi tahu dulu tetangga. Orang kampung ndak. Kalau unciang tunjuk awak di mana kan handphone telepon tu ndak nyongke-angke doh. Beko lah zaman na magari baru nyongke. Mangga tu nelpon-nelpon. Iyo kuasa nu meninggal. Oh, innalillah. Tetangga. Makanya begitu Rasul menyampaikan, Bu. Lalalo. Dek saking menjaga hak tetangga, kata Rasul, kalau ada ibu-ibu nan memasak, masakkan kau wangi, babau sampai sakuliliang. Banyakan kuahe. Bagian ke tetangga. Jadi dah ada. Tapi dia jujur wana lo. Kuasa doalah. Oh ya ibu aku pencikil senya. Batu. Kuasanya gianya. Saleh lah daging asa kaget gitu ndak ada itu kan. Begitu. Iya itulah. Itu namanya menjaga hak tetangga. Kan perlu tu. Hubungan kita dengan tetangga. Maka kata Rasul, al-muslimun, muslim yang baik itu man saliman. Orang Islam tetangganya, familinya aman min lisani wa yahdihi, dari lisan dan lidahnya. Nah, membuat masalah kan dua tunya tu. Lisan, lidah. Kalau ndak tangan, muncuang. Kalau tidak muncuang tangan. Makanya kalau di kampung Ambo ada namanya tu kacau minyak, kacau manisan, katigo kacau minyak tanah. Pai kainya, pai kaitan membuat asuang jopi tanah. Siko tidak ada dah. Tempat lain. Siko orang lalu nak. Kadang-kadang pai kakadai membeli sayur sakabeknya kacang panjang. Oh, tak lebih panjang loh di kacang panjang tu. Kaninya sebut je, laki-lakinya sebut bagai. Tak boleh. Itu membuka aib sendiri itu. Dosa Pak. Lebih baik diam. Yang laki-laki itu loh. Tak boleh isteri kita sabui-sabui. Ambon talah. Batu. Panik ambon saya lihat bini mo. Nya panik tapi nya pakai je. Kok panik jadi pakai nya. Tak boleh. Di urusan keluarga, urusan rumah tangga, selesaiin di rumah. Mani bawa keluar. Nah gitu. Jadi ibu-ibu, Bu, kau rahasia dalam rumah tangga itu buah. Ibu-ibu berhak masuk surga. Ada syaratnya Bu. Nemu anda pulang tu alai. 1. Solat 5 waktu. Aman doa, insyaallah aman. Solat 5 waktu. Yang kedua, wasyara Ramadan, puasa Ramadan. Insyaallah aman tu. Umpang-umpang seketik lah gitu kan. Dan ketiga, menjaga kehormatan harga diri keluarga, anak dan segala macamnya. Dan kampe gua wa taat kepada suami, patuh ke suami, jangan melawan.
Kalau ibu-ibu melawan ke suami, dijamin tak bisa masuk surga. Jangankan masuk, bau surga saja itu haram bagi ibu-ibu. Hati-hati itu. Makanya jangan melawan ke suami awak. Bagi yang ada ya, bagi yang ada. Kalau yang tak ada, ya carilah. Bapak-bapak bagi yang ada, alhamdulillah. Kalau mau tambah juga boleh, tak apa-apa. Kan boleh menambah, tak salah lah. Poligami boleh dalam Islam mah. Tapi tanya dulu ke ibu-ibu dulu. Jadi syarat masuk surga itu seperti itu. Begitu Rasul mengajarkan. Untuk mencari redha suami itu syarat untuk masuk surga. Kalau ndak berhak ibu-ibu masuk surga. Makanya ndak boleh melawan awak kayak suami. Padia salahnya. Nampak kok jangan buat salah sajalah. Mungkin kau pulang jam 11, jam 10, tanya boleh ndak ada. Abang dari mana? Udah dari mana? Batu, tanya-tanya lah bagai. Iko kan istri udah. Beko kok terjatuh di jalan. Kok sakit di mana? Sianan kaseso. Kan awak juga. Kok ndak waden juga, gitulah bagai itu. Jadi artinya apa? Bahwa kerukunan dalam keluarga itu dituntun dalam Al-Quran. Itu sesama manusia. Dia harus dijaga. Di hubungan tetangga sangat perlu benar. Iko kadang-kadang jo tetangga sarok boncien kata bibandang kata kalau tetangga bagai membaka di sudut rumah tetangga bagai. Nampak kok SMS tadi lah. Sanang mencari orang susah, susah mencari orang sanang. Mohon maaf yang punya SMS, bukan SMS itu bukan sudah. Jadi hati-hati kita, jangan sampai menyakiti hati tetangga kita. Begitu Rasul membimbing awak agar kita tetap menjaga hal-hal hubungan kita sesama manusia. Makanya Allah menyatakan duribat alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Dia akan ditimpa kemudaratan di masa sajonya barado kalau dia putus hubungan sesama manusia dan putus hubungan dengan Allah. Maka kita jaga. Satu. Yang kedua itu habis mah. Harilah jam 10 lah. Kurang. Itulah dingin tuh Ya. Yang kedua yaitunya Mi'raj. Mi'raj itu naik hubungan vertikal dengan Allah. Elok jo tetangga, sopan santun, ramah tamah, elok bana, beliau penyantun, penyayang. Alun diminta lalu lagi begitu elok ndak tangguang doh, sembayang dak doh. Tu sase itu. Kadang sase itu. Ndak benar itu. Lai tagak masjid yang musola cie. Kalau ndak salat itu ndak ada guna. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati awak idui kok mencari kehidupan kok boleh dianjurkan, silakan, tapi jangan sampai ibadah tinggal. Kan gitu ibu lama nanti yang dah. Ambo kalau lo masuk kue itu telah ndak lo pikir boh kok. Ya. Because lo bu ndak ada bu. Ndak nanya jekun-jekun bu dua ya. Ya, jadi tidak boleh, jangan hubungan dengan Allah terputus. Kayuh benar awak, kayuh balinda, pangkat tinggi, jabatan banyak, anak banyak, bini banyak lah. Kalau tidak solat, tidak ada arti. Idui itu tidak ada arti itu. Bacalah bapak ibu sejarahnya Qarun. Qarun tu dulu orang elok tu, baik, elok benar, rajin ibadah, taat kepada Allah. Baca sejarahnya, diuji dia oleh Allah dengan harta, tidak lulus sampai ditenggelamkan. Fir'aun orang baik awalnya itu, makanya Fir'aun itu tidak perlu dicontoh. Iku adalah minat mencontoh Fir'aun bagai.
ingin berkuasa 3 periode contohnya kan. Contoh. Itu sama Firaun itu, sampai periode 5 periode. Asal tu selalu muidui lai. Antu ingin mengaku jadi Tuhan lai. Contoh. Atau Firaun seperti itu, tidak boleh. Bahaya, ditegur nanti sama Allah. Kalau lah periode lagi yang orang lain itu kan. Banyak lain yang lebih pandai lo dari itu. Jadi oleh sebab itu ternyata hubungan dengan Allah tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf sekali lagi. Ini perlu diingat-ingat, perlu sangat diingat. Tolong anak-anak awak jangan sampai solatnya diabaikan. Ambo alhamdulillah Bapak Ibu dianugerahi anak ampe dari Allah. 3 tentara Cik Polwan. 3 laki Cik Pedusi. Ibu dalam menganggung pun, oh tentara sedoi. Dan alhamdulillah di pondok ketiga-tiganya. Mendapat beasiswa ketiga-tiganya. Tidak perlu sekolah mahal doh. Kadang ada lah bagi, di pondok tu mahal, nan mahal diambil tentu yo. Jangan mahal Yang sederhana saja, tapi nya bermanfaat di masyarakat. Asal pulangnya, yo khotbah, yo ceramah, protokol kalau orang ngaji, ndak segala macamnya. Ada taziah baik, gitu. Ikut sekolah anak di tinggi-tinggian, elit-elit, mewah-mewah. Tiba di rumah bentuk ayam diaku saya. Disuruh aku menggeliang, disuruh aku nak namua. Tidak perlu itu. Jadi penting bagi kita hubungan dengan Allah. Kadang doanya lebih panjang lo dari doa awak. Amalan sunnahnya lebih banyak lo dari amalan sunnah awak. Kenapa? Pembentukan di pondok. Inilah tak biasa. Selamayan anak awak Bapak Ibu dari kini. Selamayan. Saya tidak bangga sekolah anak saya di sekolah-sekolah yang favorit. Tidak. Kalau tidak kata pakai, tidak berguna, tidak usah. Tapi bermanfaat. Yang ilmu yang tafa'ubi itu yang manfaat itu, ini bisa terapkan dalam masyarakat. Jadi kalau ada kami berdoa di keluarga, di rumah, awak aman gini kok. Kalau tidak abang, kalau tidak udah, kalau tidak adik. Itu caranya. Nah, baru rumah itu ganti-gantian. Dulu kan awak kawak sih, biasalah buya dulu yo. Sekarang enggak lagi. Khotbah dia sudah bisa. Ceramah Ramadan sudah bisa. Ilmu. Hati-hati, dia hafid Quran. Mohon doanya Bapak Ibu. Cita-citanya ke Al-Azhar, Mesir. Dia enggak apa-apa kalau antum ke Al-Azhar itu jalannya. Silakan tempuh. Masuk Mankobar. Sekarang dia Mankobar. Alhamdulillah dapat beasiswa. Kan lumayan juga itu. Jadi ternyata Bapak Ibu tidak promosi, tidak mencontohkan. Karena kita dititipkan anak itu amanah Bapak Ibu, amanah. Allah akan minta nanti pertanggungjawaban, akan minta. Jangan main-main itu. Anak-anak berkeliaran di jalan tua, awak pergi ke masjid, kamu sholat, pergi sholat. Anak-anak berkeliaran, awak tegur atau enggak? Awak nanti akan dihisap. Kamu pergi ke musola, ke masjid, pergi sholat, mementingkan diri sendiri. Rasul tidak ada mementing diri sendiri. Fatimah, makanya itu inti sholat. Inti sholat. Nabi dimiaratkan itu adalah kesempurnaan sholat. Sholat itu ibadah suci. Makanya beliau menyatakan Fatimah, sholat sayang. Sholat. Saya Rasulullah, bapakmu. Tidak bisa menolong di akhirat kalau engkau tidak sholat. Sholat. Rasul juga anak kandung seorang. Kan bisa saja Rasul ngomong, Fatimah, tenang saja. Nanti di akhirat ada papi. Aman kan? Tidak ada masalah. Apa yang tidak bisa bagi Rasul? Bisa. Rasulullah itu kan Habibullah, kekasih Allah. Tidak ada manusia yang Habibullah gelarnya Bapak Ibu. Tidak ada. Nabi dan Rasul tidak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salat itu penting. Dan kedua, salat amalan pertama kali nanti diperiksa di hari akhirat, hari kiamat. Kau tidak percaya Bapak Ibu, masuklah. Masuk ke kiamat itu. Matilah dulu. Tidak, balik lihat. Ya, kadang-kadang ada aja bagai, "Wis sana tu ya."
Kalau nak sebenar ya, matilah dulu. Kalau tak aku keluarlah lihat. Makanya tidak boleh dengan akal, harus dengan iman. Makanya dibawa tadi dulu, jangan dengan akal, iman. Apa kata Rasul? Awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali nanti kata Rasul diperiksa manusia itu hari kiamat salat. Indah pangkai dulu doh. Awak bintang bara. Awak di anggota dewan bara lemo Awak guru jabatan 3A, 3B, 3C, 3D. Awak kepala guru besar. Enggak. Salat. Itu yang pertama dulu. Fa'in saluhat saluhat sairu amalihi, kata Rasul. Kalau rancak amalan solatnya akan terbawa baik amalan-amalan di belakangnya. Ingat tak? Lai jeru cie ibu bawa kemari. Jeru cie saja ya. Itu yang talok dia awak. Karena memang itu yang ada piti dalam kantong awak. Awak bawa kemari. Niat yang tulis ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin Isra Mi'raj yo. Itu akan terbawa baik. Kenapa? Salat ibu tu elok. Tapi ingat, wa in fasadat sairu amalihi. Itu dalil itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau rusak amalan solatnya, cacat amalan solatnya, rumpang-rumpang solatnya, rumpang-rumpang ya. Bahasa kampung aku umpang-umpang nama itu. Atau tidak pernah solat, maka akan terbawa rusak amalan yang lainnya. Itu yang Allah sampaikan tadi. Lai tagak masajid cie, kalau tidak solat tidak ada. Lai hebat awak sama soi di dunia kau ndak ada arti nol besar di sisi Allah. Makanya Bapak Ibu tolong sekali lagi solat jangan sampai diabaikan di anak-anak awak. Awak di rumah memang berang Bapak Ibu. Kalau ada mengabaikan solat, awas. Bah kecil jale-jale aja. Abang kalau ndak solat nanti dibakar di akhirat. Iyo. Lai talok. Dicoba kemari tangan tu ambil mencis ambil api bakar cubuan kayaknya yang ini tu api dunia baru api di akhirat jauh dari ini. Kalau siku awak tawakal adon akan menolong di akhirat besok siapa akan menolong? Tidak ada amal soleh. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, mari selamatkan anak awak. Menjalangnya tak biasa solat. Menjalang tak biasa tu anak-anak kan 2-3 nya tu. Tadi ada 2-3 nya. Tu dia main tu. Indah ada. Kalau ada ajaknya ke musala. Bagaluiknya, maribuiknya. Jangan di usia salah bahasa po tukah barasa atau di Minang. Kalau di usia nak, "Hoi, ribui saya, pulang." Ya pulang anak kau. Habis suak wiri remaja, anak-anak datanglah wiri remaja, rilai sangat 10 aja barang kamu ini ustaz lah tiba gua. Nyuting kai saya jauh amat salah kami bau sia saja. Tidak ada sejarahnya Rasul mengusir anak dari masjid, dari musolah, dari rumah ibadah. Ini perlu awak sampaikan Bapak Ibu, karena kita bahagian dari anggota Dewan Masjid. Anggota Dewan Masjid Bapak Ibu untuk Kota Padang dan Kecamatan Kuranjai. Karena itu diamanahkan, saya sampaikan. Ada masjid tidak mau menerima anak untuk solat di masjid. Buat solat sampai surang. Kok di teras ke, kok di ate ke. Tidak boleh lah, jangan begitu. Ajak you sama Jawa. Sama Jawa kemari. Salah disapo. Nah, kita ke masjid, solat tarawihan. Jadi ibu nak. Iya ya, mau tanya, tegur. Jangan sarang solat ditegur. Sudah solat. Tadi kan lah ya kecian. Jangan ribui. Bisa aja ribui anda. Iya ya. Ini kadang-kadang ada orang lain tegur ya. Maribui sama pulanglah sebenarnya. Kan takkan cuy anak kau. Di rumah ibadah, di masjid, di musola, anak-anakku kena berang taruh saya. Makanya takutnya ke musolahnya. Kamanyo, kalau anak tidak dibawa ke masjid Bapak Ibu,
indak dibawa anak ke musola, ke rumah ibadah, anak akan dibawa ke gereja. Mohon maaf saudara-saudara kami yang beda agama, karena kita di YouTube. Kalau anak dah dibawa ke masjid, ke musola, anak akan dibawa ke tempat game online, ke tempat narkoba, tempat miras, tempat-tempat warung-warung maksiat lainnya. Maka selamanya anak ke masjid perlu, karena kita pencinta anak Bapak Ibu dari dulu. Jadi kalau ada orang tua-tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang memerangi anak di masjid dan musola, kita tidak nyaman itu. Bantu rumah saji musola ku punya orang gaek-gaek saja. Memangnya berhak masuk surga itu orang gaek saja? Anak awak meninggal tidak berhak masuk surga? Berhak masuk surga selamanya. Dia tidak akan ada ilmu agama kalau tidak diagi. Wirid remaja saya lihat lagi ni itu. Kadang ada disuruh, ada diimbau. Soalnya wirid remaja tu bukan kewajiban Pemko itu. Kewajiban awak yang punya orang gaek. Awak punya anak. Awak nak pergi ke surau, pergi ke masjid. Itu caranya. Awak dulu kan disuruh di orang gaek awak. Jangan lalu dekat ketiak emak jo. Pergi nena, baraja situ, baraja situ. Nah gitu. Nah, baru jadi orang awak. Jadi penting Bapak Ibu, ibadah solat jangan sampai ditinggalkan, diabaikan saja tidak boleh. Karena itu Allah menyampaikan dalam Al-Quran, fakhalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Nanti akan datang pengganti-penggantimu, sesudahmu, generasi anak cucumu, mereka itu adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat. Wattaba'a syahwat, memperturutkan hawa nafsu. Nyusi itu awalnya dulu Bapak Ibu, nyusi siuan, lomba poli, main bola, main basket, main apa ke, kalau ndak kamu jalan ke tuasa ndak dia doan do. Asa hilang, maghrib abi, isya lewat, beko pulang lah malam lo kok, subuh lalu lo, di mana solatnya? Penting itu. Awak kan pembiaran selama itu. Pembiaran. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, makanya ambo sering mencontohkan ke diri ambo sendiri. Ambo kalau keluar dari rumah, nampak anak-anak bermain sandal, main itu di kadek di jalan itu, nyepuntang panciang di lari itu, pasti ambo ariak. Asal keluar ambo pergi salat asar, pergi salat zuhur, sedang main, lai tadangah orang azan, ndak jalan nak sia doh, bekok lihat nak orang nah itu Tapi kalau nak kambing ya ndak doh. Lai buya, nunggu sia. Begituan. Ambo turut ke kadai. Saji. Makanya kini ko asa keluar ambo dari masjid, dari rumah, pai solat ke rumah masjid, kalau ndak lari ke masjid, ke rumah maknya masuk. Itu caranya. Awak memang kayak gitu Bapak Ibu. Ambo tanggung jawab ke diri ambo sendiri. Karena ambo nanti akan dihisap. Perjalanan ambo tu mancali mata ambo akan dihisap nantinya. Saya tidak senang melihat anak-anak yang berkeliaran dalam waktu sholat. Kalau sudah sholat kok main-main lah, tidak salah doh. Kajalan lah yang tu. Komen TikTok, amin apa itu? Meniko kok tato, apa? Apa? Lato. Gua. Tidak lah mengerti wak doh. Kok hati-hati itu. Kadang-kadang awak sedang khutbah Jumat bagi Bapak Ibu. Pak, sedang khutbah Jumat, tota. Astagfirullah. Sia tu anaknya nyemasunan sakue nyebut dalam masjid. Berkurang sekarang tot. Ndak lah nyata ganda ayah lo. Ayahan dia lo. Nama ayah tu. Sedang khutbah, sedang solat. Makanya bobek di YouTube tu lato mengganggu ibadah. Ya kalau sedang ibadah yang mengganggu. Tapi luar dari itu silakan, mungkin keseimbangan, mungkin olahraga, mungkin fokus. Tapi ingat, ibu-ibu tidak boleh mencontoh sifat lato-lato tu ya. Tu satu, membuat keributan. Di mana saja lato-lato kau ribui, tidak boleh contoh tu. Di mana tinggal orang ribui gara-gara awak. Mencilepe sadulah, tidak boleh tu. Dan kedua, lato-lato kau, hati bawah orang, tidak ada nyaman dia awak tu. Ke bawah ribut.
ndak nyaman orang dah. Kate ndak nyaman orang dah. Situ ndak nyaman orang. Nampu kok baku cika sedolah. Ndak perlu. Lato-lato tu ndak boleh contoh. Nah, kalau ada lato-lato angin ndak ada. Gitu. Kalau ada, tapi kalau ndak gue lah baru dulu. Nah, jadi sebab itu, mari kita bagaimana hubungan dengan Allah jangan sampai diabaikan. Ndak ada guna awak duit dah Bapak Ibu. Arti awak duit gini kok ndak ada. Kalau solat ditinggalkan, ndak ada artinya. Yang terakhir, tadi yang terakhir ya. Terakhir mana gitu kan? Terakhir mana lah bagai. Kalau awak ndak ada kepiang pai haji dan umrah, masih dianggap orang Islam. Awak kadang-kadang puasa kau umpang-umpang lah bagai, masih dianggap orang Islam. Kadang-kadang ndak ada bisa mengeluarkan zakat do, karena ndak ada mencukupi, masih dianggap Islam. Kalau ndak solat, meninggalkan solat, dianggap kafir. Titik ndak pakai koma. Weh, murid tu benar tu. Iyo. Kecil sia, kata Rasul, man tarakas salah, sia yang meninggalkan solat, faqad. Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab, ustaz yang ahli bahasa Arab, ada qad di sana. Qad itu taukid, penguat, maka sungguh dia telah kafir. Hati-hati itu. Jadi orang yang meninggalkan solat orang kafir. Iyo. Kalau tidak solat, makanya Rasul menyatakan bainal abdi wal kufar, beda antara hambaku dengan orang kafir, tarakus solat. Mungkin solat tidak boleh dianggap remeh, jangan dimain-mainkan. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, awak yang punya anak, kalau tidak ada anak awak, anak didik awak. Kalau tidak ada anak didik awak, anak-anak yang berkeliaran, hari saya lah. Hei, letak dengan orang azan. Lai pak datang ke masjid musola. Apa lai? Bekolas. Tu dah muah tu dah. Nyo awak samo jo mandian kudo. Ibu, lai pernah mandian kudo, Bu? Ndak, coba lah mandian kudo. Mandi udo lai pernah? Oh, pancang lah ya mau. Mandian kudo ko, ndak namuah kudo ko disuruh masuk dalam ayah do. Nyusipan awak. Tapi elo kudo do, awak masuk dulu, baru kudo ikui. Jadi sama mandilah je kudo do. Itu caranya. Kalau ingin anak awak solat, maka orang tuanya harus solat. Ndak anak saja yang disuruh solat do. Orang kaya ndak muah do, mamuah. Nah, jadi oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita jaga ada dua hubungan sesama manusia, alam sekitar, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah intisari Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 menit ada yang bertanya silakan. Menjelang kue di tetiang, boleh tetiang lah ada. Ya. Mengisi waktu kosong. Pulang lah Bu. Boleh. Ambo orang psikologi dakwah Bu. Kalau lah keluar jemaah tu pulang oleh ustaz gitu kan. Silakan ada yang bertanya, ndak? Yuk, kalau ndak bertanya Ibu belum bisa makan kue dah karena kue masih tatiang orang. Jalan janang salah saya mulai tiang. Hari ke malam juga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ibadah solat ya, itu pesan karena Rasul juga menyampaikan kepada kita seperti itu. Baik, kalau tidak, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan hati kepada kita, keluarga kita, anak turunan kita. Doa yang ibu bapak baca supaya anak awak namanya solat, istiqomah solat. Rabbi ja'alna muqimus solah. Amalkan itu. Rabbi ja'alna muqimus solah.
Ya Allah, jadikanlah keluargaku, anak turunanku istiqomah mendirikan solat. Kedua doanya, Rabbi habli minas solehin. Itu doa Nabi Ibrahim tuh. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Doa anak awak tu Bapak Ibu, jangan sampai tidak didoan. Nakal anak awak jangan disumpahannya. Ndak boleh nyumpai anak, ndak boleh dah. Nyo kadang-kadang ada bagai nan kamati ditembak patui lah kau sunya. Dek berang kanak kau. Memang ada peristiwa Bapak Ibu. Ada kejadian tuh 25 tahun yang datang hari kampo anak pas diampok dindiang. Nang kadiampok dindiang sumpah. Kalau diampok patui loh. Itu kejadian kampung dulu tuh. Nan kadiampok gindiang lah kau, nan kadigampo lah macam-macam. Ndak boleh. Hati-hati itu. Kok kamu nyumpan anak, sumpahan elok. Nak kamu jadi bupati lah ndak gitu Nak kamu jadi camat lah ndak Itu Imam Sudais. Bapak Ibu baca itu sejarah beliau itu. Itu sumpah ibu itu. Doa ibu. Jadi imam besar kan. Nah gitu. Jadi kok kaberang karena maka marahlah secara islami. Lah sudah kok. Kok lu dah. Kok lu dah. Temeja kok lu dah. Ya Bu ya. Ikut sambil salah saya menantiang kok. Lah makan ibu mah. Nah baik demikian saja. Kecewa ambo jadinya tuh mah. Dalam penyampaian ambo tadi kok kurang Ustaz awak ada doa gua. Ustaz awak gua. Bagi-bagi kok lapar gua. Untuk besok ada kalau dah. Baik, dalam penyampaian ambo tadi kok kurang lama manihi reci bawang dek kurangan lu hirono pici dek kurang koni atau masakan talabiak mata. Maafkan ambo tentang itu. Lain maafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah Bapak Ibu pengurus semuanya, tokoh masyarakat. Sebab tidak ada tupai nantak gawah yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Lalika fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.